Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berkat dan rahmat dari Allah sehingga kita bisa berkumpul. Terima kasih peneliti ucapkan kepada Komisi Pembimbing Ibu Dr. Nurmiati Mukhlis SKM MKes dan Bapak Dr. Haji Reza Ahri SKM MKes, serta tim penilai Bapak Dr. Arman SKM MKes dan Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Muntasam MKes, serta Ibu Dr. Alfina Baharudin SKM MKes yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahannya pada peneliti. Baiklah, peneliti akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Studi Komparatif Penilaian Status Akreditasi Puskesmas di Kota Makassar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, di mana hasil penelitian ini merupakan kelanjutan dari pembacaan seminar proposal yang telah peneliti bacakan 2 bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparatif Penilaian Status Akreditasi Puskesmas di Kota Makassar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Saya Andri Anwar Zainuddin, nomor induk mahasiswa 0090 1009 2018. Pembimbing pertama Ibu Dr. Nurmiati Mukhlis SKM MKes. Pembimbing kedua Bapak Dr. Haji Reza Ahri SKM MKes. Latar belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan itu harus bermutu dan mudah diakses. Kenyataan di lapangan, banyak persepsi negatif dari masyarakat tentang pelayanan puskesmas yang terkesan seadanya. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN menegaskan tentang pelayanan yang berkualitas pada puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS. Hal ini ternyata berdampak positif pada pelayanan puskesmas karena puskesmas harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan wajib mengurangi keluhan pasien atau masyarakat. Untuk mengimbangi hal ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan lagi Permenkes 75 tentang puskesmas yang mengatur tentang ketenagaan organisasi, pemimpin organisasi, kepala puskesmas dan seterusnya, dan untuk menjaga agar Permenkes 75 ini tetap berjalan sesuai dengan standar, maka pada tahun 2015 Kemenkes mengeluarkan lagi Permenkes 46 yang mengatur tentang akreditasi puskesmas agar mutu dan akses untuk yang ada di puskesmas dapat berjalan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Dalam hal ini komprehensif melalui akreditasi puskesmas. Latar belakang dilakukannya penelitian ini juga dengan melihat adanya penelitian dilakukan oleh Nurul Hidayatul 2018, di mana peneliti melihat adanya hambatan dan kekurangan dalam pemenuhan standar akreditasi serta hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana keluhan masyarakat tetap ada, dan meskipun akreditasi puskesmas itu utama ataupun paripurna. Melihat hal ini, maka peneliti tertarik untuk melihat atau melakukan penelitian bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan, organisasi, dan tim peningkatan mutu terhadap selefikasi dengan penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, organisasi, dan tim peningkatan mutu dengan selefikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui faktor tim peningkatan mutu terhadap sertifikasi
terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua, untuk mengetahui faktor organisasi puskesmas terhadap sertifikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh faktor tim peningkatan mutu terhadap sertifikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sertifikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Manfaat penelitian. Manfaat ilmiah insya Allah dapat memperkaya hasanah dan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya sebagai sumbangsi ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan institusi pendidikan, khususnya pada program magister kesehatan, program studi administrasi dan kebijakan kesehatan di Universitas Muslim Indonesia. Untuk manfaat praktis, merupakan pengalaman berharga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang kesehatan secara umum, secara khusus memperkaya pengetahuan mengenai akreditasi puskesmas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan atau perbaikan penerapan implementasi akreditasi puskesmas dan evaluasi kinerja puskesmas di Kota Makassar. Dan manfaat institusi dapat menjadi bahan informasi bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka penentuan kebijakan dan bahan evaluasi kinerja Puskesmas Kota Makassar. Bab 2, tinjauan pustaka. Akreditasi puskesmas itu sendiri adalah pengakuan diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Dengan tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu atau situasi tertentu. Untuk peningkatan mutu adalah derajat dipenuhinya persyaratan yang ditentukan. Mutu adalah kesesuaian terhadap kebutuhan. Bila mutu rendah merupakan hasil dari ketidaksesuaian. Organisasi. Setiap puskesmas harus memiliki organisasi efektif dan efisien serta akuntabel. Bab 3, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dapat kita lihat dari menurut Nurul Hidayatul 2018 masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam pemenuhan standar meskipun upaya keselamatan pasien telah disesuaikan dengan standar penilaian akreditasi puskesmas. Maka diperlukan optimalisasi penerapan upaya keselamatan pasien dan peran tim peningkatan mutu. Menurut Tahir 2020, perbaikan administrasi puskesmas memerlukan perbaikan manajemen sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta inovasi. Menurut Kaplan et al. 2012, faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu adalah kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus terhadap pasien, pengukuran, analisis, dan pengetahuan manajemen. Dari ketiga peneliti ini, kepemimpinan, organisasi, dan tim peningkatan mutu nantinya peneliti mau melihat juga bagaimana efikasi diri atau sertifikasi berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai yang menunjukkan bahwa keyakinan atas kemampuan dimiliki oleh pegawai puskesmas dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pegawai puskesmas. Hal ini seperti dilakukan penelitian oleh Susanto Eko tahun 2018. Yang nantinya apakah memberikan pengaruh terhadap status akreditasi puskesmas, baik itu akreditasi paripurna utama ataupun akreditasi madya dasar. Hipotesis penelitian, ada pengaruh faktor organisasi puskesmas yang terakreditasi dasar madya dengan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Ada pengaruh kepemimpinan puskesmas yang terakreditasi dasar madya dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Ada pengaruh faktor tim peningkatan mutu puskesmas yang terakreditasi dasar madya dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Ada pengaruh faktor tim peningkatan mutu puskesmas yang terakreditasi dasar madya
dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kerangka konseptual dalam hal ini kepemimpinan variabel independennya adalah faktor kepemimpinan, organisasi, tim peningkatan mutu, dan sertifikasi yang nantinya melihat pengaruhnya bagaimana penilaian status akreditasi puskesmas Kota Makassar. Definisi operasional, kepemimpinan, kapasitas kepemimpinan untuk peningkatan mutu di mana mereka secara pribadi terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi upaya peningkatan mutu tersebut. Alat dan cara pengukurannya itu melalui kuesioner dan skala pengukuran ordinal. Variabel organisasi, definisi organisasi puskesmas merupakan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dari unit fungsional dan layanan yang bekerja secara profesional yang terdiri dari kepala puskesmas, kepala tata usaha, serta penanggung jawab. Alat dan cara pengukuran kuesioner, skala pengukuran adalah ordinal. Variabel tim peningkatan mutu. Tim peningkatan mutu merupakan sekelompok orang dalam siklus atau proses yang terstruktur untuk memperbaiki sistem dan proses kerja dalam suatu organisasi atau kegiatan. Alat dan cara pengukuran kuesioner, skala pengukuran ordinal. Variabel self-efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuatu sesuai yang dipersyaratkan. Alat dan cara pengukuran kuesioner, skala pengukuran ordinal. Status akreditasi puskesmas adalah pengakuan diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi. Alat dan cara pengukuran kuesioner, skala pengukuran ordinal. Bab 4 metodologi penelitian. Desain penelitian pendekatan kuantitatif dengan rancangan observasional dengan desain cross-sectional study untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di 46 puskesmas yang sudah terakreditasi di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian itu 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2020. Jenis dan sumber data. Data primer, observasi dan wawancara menggunakan kuesioner dan Google Form. Data sekunder, status akreditasi puskesmas Kota Makassar yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Populasi dan sampel, populasi anggota tim yang terlibat di dalam akreditasi puskesmas di Kota Makassar yang sudah terakreditasi sebanyak 46 puskesmas. Sampel seluruh anggota tim yang terlibat dalam akreditasi puskesmas di Kota Makassar yang sudah terakreditasi berjumlah 46 puskesmas yang terdiri dari kepala puskesmas, kepala tata usaha, penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan, sarana dan peralatan puskesmas. Yang ketujuh adalah penanggung jawab mutu. Teknik yang digunakan adalah teknik exhausted sample. Kriteria sampel menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi, puskesmas sudah yang terakreditasi di Kota Makassar, anggota tim yang terlibat dalam akreditasi puskesmas yang terdiri dari 7 orang, kepala puskesmas, kepala tata usaha, penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, yang kelima penanggung jawab jaringan jejaring, 6 penanggung jawab bangunan, sarana dan sarana prasarana puskesmas, 7 adalah penanggung jawab mutu. Kriteria eksklusi, puskesmas yang belum terakreditasi dan bukan anggota atau tidak memegang jabatan dalam struktur organisasi. Teknik pengambilan sampel, exhaustive sampling atau total sampling dengan sampel sebanyak 46 puskesmas, di mana dari 46 puskesmas ini setiap puskesmas terdiri dari 7 orang per puskesmas, total sampel sebanyak 322 responden. Pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta penyediaan data, analisis menggunakan SPSS, menggunakan uji chi-square.
Hasil dan pembahasan. Hasil. Tabel 5.1 distribusi nilai komparatif variabel independen dari 46 Puskesmas Kota Makassar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa perbandingan atau komparasi dari variabel-variabel independen pada peneliti status akreditasi 46 Puskesmas di Kota Makassar. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa untuk variabel kepemimpinan sebanyak 54 orang yang memilih kategori kurang atau sebesar 33,5% pada puskesmas yang terakreditasi dasar madya. Sedangkan pada puskesmas yang terakreditasi utama paripurna sebanyak 24 orang memilih kategori kurang pada variabel kepemimpinan atau sebesar 14,9%. Pada variabel organisasi sebanyak 53 orang memilih kategori kurang atau sebesar 32,9% untuk puskesmas terakreditasi dasar madya, dan sebanyak 34 orang atau sebesar 21,1% orang memilih kategori kurang pada puskesmas dengan status akreditasi utama paripurna. Pada variabel tim peningkatan mutu dapat kita lihat sebanyak 55 orang atau sebesar 34,2% memilih kategori kurang dengan status akreditasi dasar madya. Sedangkan pada puskesmas dan status akreditasi utama paripurna sebanyak 27 atau sebesar 16,8% memilih kategori kurang. Untuk variabel self efikasi sebanyak 58 orang atau sebesar 36 yang memilih kategori kurang pada puskesmas yang terakreditasi dasar madya. Sedangkan memilih kategori kurang pada puskesmas yang terakreditasi utama paripurna sebanyak 36 orang atau sebesar 22,4%. Hasil tabel 5.2 distribusi berdasarkan karakteristik responden 46 puskesmas di Kota Makassar tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari tabel 52 dapat kita lihat kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur tertinggi lebih dari atau sama dengan 59 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 53%, sedangkan 322 responden kelompok umur terendah yaitu 26 sampai 29 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 0,6%. Untuk jenis kelamin pada tabel 5.2 ini menunjukkan juga bahwa jumlah responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang dan persentase sebesar 15,8%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 271 orang dan persentase sebesar 84,2%. Untuk jabatan dalam organisasi dapat kita lihat ini untuk kepala puskesmas 46 atau 14,3%, KTU 46 atau 14,3%, PJ UKM dan keperawatan 46 14,3%, PJ UKP kefarmasian dan lab 46 atau sebanyak 14,3%, ketua tim mutu 46 atau 14,3%, PJ jaringan dan jejaring 46 atau 14,3%, PJ bangunan sarana dan peralatan 46 atau 14,3%. Untuk variabel lama bekerja pada tabel 5.1 dapat kita lihat bahwa masa kerja paling lama lebih dari atau sama dengan 33 tahun itu sebanyak 15 orang dengan persentase 4,7%, sedangkan masa kerja singkat yaitu 1 sampai 4 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 6,2%. Untuk variabel status kepegawaian menunjukkan bahwa dari 322 responden penelitian di 46 puskesmas Kota Makassar, jumlah responden dan status kepegawaian atau ASN sebanyak 319 responden atau orang dan persentase 99,1%.
Sedangkan jumlah responden status kepegawaian non-ASN itu sebanyak 3 orang atau dalam persentase sebesar 0,9%. Untuk variabel pendidikan terakhir, jumlah responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 41 orang dan persentase 12,7%. S1 sebanyak 202 orang dengan persentase 62,7%. S2 sebanyak 67 orang dan persentase 20,8%. S3 sebanyak 1 orang dan persentase 0,3%. Dan lainnya atau pendidikan terakhir lainnya sebanyak 11 orang dengan 3,4%. Untuk variabel wilayah kerja puskesmas, dari tabel 5.2 ini dapat kita lihat bahwa jumlah responden dan wilayah kerja puskesmas perkotaan adalah 308 orang dengan persentase sebesar 95,7%, sedangkan jumlah responden dan wilayah kerja puskesmas kepulauan adalah 14 orang dan persentase sebesar 4,3%. Untuk variabel pelayanan puskesmas, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa dari 322 responden, jumlah responden yang pelayanan rawat inap sebesar 84 orang dengan persentase 26,1%. Sedangkan jumlah responden yang pelayanan non rawat inap sebesar 238 orang, persentase 73,9%. Variabel kepemimpinan, untuk faktor kepemimpinan yang menjawab cukup berjumlah 244 orang dan persentase 75,8%, sedangkan yang menjawab kurang berjumlah 78 orang dan persentase 24,2%. Untuk variabel organisasi, dari tabel 52 menunjukkan bahwa faktor organisasi yang menjawab cukup berjumlah 235 orang dan persentase 73%, sedangkan menjawab kurang berjumlah 87 orang dan persentase 27%. Untuk variabel tim peningkatan mutu yang menjawab cukup berjumlah 240 orang dan persentase 74,5%, sedangkan yang menjawab kurang berjumlah 82 orang dan persentase 25,5%. Untuk variabel status akreditasi puskesmas, dari tabel 5.2 ini dapat kita lihat bahwa status akreditasi puskesmas dasar madya sebanyak 23 puskesmas dan responden berjumlah 161 orang dan persentase 50%, sedangkan status akreditasi utama paripurna sebanyak 23 puskesmas dan jumlah responden 161 orang dengan persentase 50% juga. Untuk variabel sertifikasi, dari tabel 5.2 ini dapat kita lihat bahwa yang menjawab cukup berjumlah 228 orang dan persentase 70,8%, sedangkan menjawab kurang sebanyak 94 responden atau 94 orang dengan persentase 29,2%. Hasil tabel 5.3, pengaruh faktor kepemimpinan antara puskesmas yang terakreditasi dasar madya dengan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari tabel 5.3 ini menunjukkan bahwa 244 responden dan faktor kepemimpinan yang cukup, terdapat 137 responden dengan penilaian status akreditasi utama paripurna atau sebesar 56,1%, dan dari 78 responden dan faktor kepemimpinan yang kurang sebanyak 24 responden dengan penelitian status akreditasi utama paripurna atau sebesar 30,8%. Hasil uji Chi-square diperoleh nilai S kuadrat hitung sebesar 15,227 dan nilai P 0,000. Karena nilai X kuadrat hitung lebih dari 3,841 dan nilai P kurang dari 0,05, ini berarti bahwa ada pengaruh antara faktor kepemimpinan dan self-efficacy
terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Hasil uji kekuatan dengan uji Pick-Kramer diperoleh P 0,217 karena nilai P berada pada rentang nilai 0,01 sampai dengan 0,25. Ini berarti pengaruh sangat lemah dan memberikan kontribusi 21,7% terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Pembahasan hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel kepemimpinan dengan penilaian status akreditasi puskesmas, yang berarti bahwa mayoritas tenaga kesehatan di 46 puskesmas yang menjadi tempat penelitian beranggapan bahwa kepemimpinan yang sudah diterapkan di tempat kerja mereka berada pada kategori cukup. Seorang pemimpin sebaiknya memiliki pengetahuan yang luas tentang puskesmas, pernah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, memiliki visi misi yang jelas atau visioner, mampu mendukung dan memfasilitasi petugas puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan puskesmas, mampu mendelegasikan dan bekerjasama dengan tim yang berada di bawahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa peran kepemimpinan yang baik dari kepala puskesmas berhubungan dengan motivasi kerja petugas kesehatan di Puskesmas Kota Yogyakarta. Ini 2020. Hasil tabel 5.4 pengaruh organisasi antara puskesmas yang terakreditasi dasar madya dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 dan tahun 2019. Pada tabel 5.4 dapat kita lihat bahwa dari 87 responden dengan faktor organisasi yang kurang, terdapat 34 responden dengan status penilaian akreditasi utama paripurna sebesar 39,1%, dan dari 235 responden yang menjawab dan faktor organisasi yang cukup, terdapat 127 responden dengan status penilaian akreditasi utama paripurna sebesar 54%. Hasil uji chi-square diperoleh nilai X kuadrat hitung sebesar 5,686 dengan nilai P 0,017. Karena nilai X kuadrat hitung lebih dari 3,841 dan nilai P kurang dari 0,05, ini berarti bahwa ada pengaruh antara faktor organisasi dan sertifikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Hasil uji kekuatan dan uji Pick-Kramer diperoleh P 0,133 karena nilai P berada pada 0,0 sampai dengan 0,2. Ini berarti pengaruh sangat lemah dan memberikan kontribusi 13,3% terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Pembahasan hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel organisasi dan penilaian status akreditasi puskesmas, yang berarti bahwa mayoritas responden menilai organisasi tempat kerja mereka dalam kategori cukup, sehingga mampu mewujudkan tujuan puskesmas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang mempengaruhi proses penilaian akreditasi puskesmas. Apabila kinerja karyawan meningkat, maka akan berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas organisasi yang merupakan sebuah sifat yang terjadi pada organisasi perusahaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja atau lembaga yang terkoordinir yang mengarah pada pencapaian kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan. Vianda, Gamahendra, dan Jamur Hamid dan kawan-kawan. Hasil tabel 5.5 pengaruh faktor tim peningkatan mutu antara puskesmas yang terakreditasi dasar madya dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dari 82 responden dengan faktor tim peningkatan mutu yang kurang, terdapat 27 responden dengan akreditasi utama paripurna sebesar 32,9%
Dan dari 240 responden dan faktor tim peningkatan mutu yang cukup, sebanyak 134 responden dengan penilaian akreditasi utama paripurna atau sebesar 55,8%. Hasil uji chi-square diperoleh nilai S kuadrat hitung sebesar 12,828 dan nilai P 0,000. Karena nilai S kuadrat hitung lebih dari 3,841 dan nilai P kurang dari 0,05, ini berarti bahwa ada pengaruh antara faktor tim peningkatan mutu dan self-efikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Hasil uji kekuatan hubungan dan uji Pike-Kramer diperoleh P 0,200 karena nilai P berada pada rentang nilai 0,20 sampai dengan 0,40, ini berarti pengaruh lemah dan memberikan kontribusi 20% terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Pembahasan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel tim peningkatan mutu dengan penilaian status akreditasi puskesmas, yang berarti bahwa mayoritas tenaga kesehatan menilai tim peningkatan mutu di tempat kerjanya berada dalam kategori cukup. Hal ini sesuai dengan tujuan utama terakreditasinya sebuah puskesmas, di mana diharapkan terjadinya peningkatan kinerja mulai perbaikan secara berkelanjutan atau berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan, program, sistem manajemen pelayanan, serta dapat meningkatkan penerapan manajemen risiko pada pasien dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi puskesmas semata. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan. Kementerian Kesehatan Permenkes 46 tahun 2015. Hasil tabel 5.6 pengaruh faktor self-efikasi antara puskesmas yang terakreditasi dasar madya dan puskesmas yang terakreditasi utama paripurna tahun 2016 dan tahun 2016. Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 94 puskesmas dan faktor self-efikasi yang kurang terdapat 36 puskesmas dan akreditasi utama paripurna atau sebesar 38,3%, dan dari 228 puskesmas dan faktor self-efikasi yang cukup terdapat 125 puskesmas dan penilaian akreditasi utama paripurna atau sebesar 54,8%. Hasil uji chi-square diperoleh nilai S kuadrat hitung sebesar 7,272 dengan nilai P 0,007. Karena nilai S kuadrat hitung lebih dari 3,841 dan nilai P kurang dari 0,05, ini berarti bahwa ada pengaruh antara faktor self-efikasi terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Hasil uji kekuatan hubungan dan uji Pike-Kramer diperoleh sebesar P 0,150 karena nilai P berada pada 0,0 dan 0,0 sampai 0,2, ini berarti bahwa pengaruh sangat lemah dan memberikan kontribusi 15,0% terhadap penilaian status akreditasi puskesmas. Pembahasan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel self-efikasi dan penilaian status akreditasi puskesmas, yang berarti bahwa mayoritas tenaga kesehatan menilai self-efikasi di tempat kerja mereka berada dalam kategori cukup, beraspek pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat dan berpengaruh pada pelayanan akreditasi di puskesmas tempat mereka bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Ratna Dwi tahun 2019 di Puskesmas Kota Surabaya, yang memiliki hubungan signifikan dengan implementasi perubahan adalah efikasi. Adanya komitmen yang tinggi membuat staf puskesmas bersedia untuk bekerja lebih giat, tetapi jika tidak dibarengi dengan efikasi maka hasil yang diperoleh tidak maksimal. Tabel 57 hasil. Analisis multivariat terhadap penilaian status akreditasi puskesmas Kota Makassar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari tabel 57 menunjukkan bahwa hasil uji regresi logistik di mana
dari keempat variabel independen, variabel organisasi memiliki nilai beta atau nilai B tertinggi, berarti bahwa variabel organisasi merupakan variabel yang paling berpengaruh dibandingkan ketiga variabel yang lain. Dari variabel organisasi berpengaruh 1,193 kali terhadap penilaian status berkreasi di Kota Makassar. Nilai B variabel kepemimpinan minus 2,33 dan variabel tim peningkatan mutu minus 0,152 menjelaskan bahwa walaupun variabel kepemimpinan signifikan, variabel ini tidak terlalu berpengaruh kepada penilaian akreditasi puskesmas. Pembahasan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen, variabel organisasi memiliki nilai beta tertinggi, berarti bahwa variabel organisasi merupakan variabel yang paling berpengaruh dibandingkan ketiga variabel yang lain. Walaupun variabel kepemimpinan signifikan, variabel ini tidak terlalu berpengaruh kepada penilaian akreditasi puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis daerah dinas kesehatan kota, sehingga beberapa kebijakan tertentu masih bersifat dinamis dan sistem yang ada. Beberapa hal pembenahan puskesmas khusus sarana dan prasarana yang memadai sebagai salah satu penilaian akreditasi puskesmas, termasuk pengembangan SDM, masih menjadi kewenangan dinas kesehatan, sehingga kepala puskesmas masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi atau membenahi puskesmas sesuai dengan standar akreditasi. Meskipun secara teori pola kepemimpinan yang dijalankan sudah sangat baik, hal ini menyebabkan kepemimpinan yang tidak berpengaruh dengan status akreditasi. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Variabel kepemimpinan berpengaruh terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 2. Variabel organisasi berpengaruh terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 3. Variabel tim peningkatan mutu berpengaruh terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 4. Variabel self-verifikasi berpengaruh terhadap penilaian status akreditasi puskesmas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Saran: mengoptimalkan kinerja petugas dan melibatkan seluruh anggota tim yang bertanggung jawab di organisasi puskesmas. Setiap penanggung jawab di struktur organisasi puskesmas diberikan pelatihan manajemen puskesmas untuk mengoptimalkan kinerja dalam menganalisa masalah sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas. Yang ketiga, peneliti yang akan datang disarankan tidak hanya menggunakan Google Form, kuesioner online, tapi turun langsung dan pengukuran dan pengamatan langsung sehingga dapat diketahui jumlah kondisi sarana prasarana puskesmas termasuk perbandingan kecukupan dan beban kerja dan cakupan wilayah yang harus dilayani. Yang keempat, untuk penilaian selanjutnya dapat mengukur variabel surveyor atau tim penilai akreditasi puskesmas. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.